Saya juga bertanya-tanya gitu kan, mengapa jebolan sekolah asal Pak Juni ini STPDN ya, kok menjadi langganan terus menjadi pejabat? Satu-satunya sekolah yang mempersiapkan kader pemerintahan hanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Pintar Bareng Toat Sedunia. Sore hari ini di Opung Cafe kita akan menghadirkan seorang pimpinan di kecamatan di pemerintahan Kota Padang, yaitu Camat Padang Barat, Bapak Juni Nur Samza. Beliau lulusan tamatan dari STPDN dan sudah malang melintang di dunia ASN. Sebagai camat di Padang Barat, seperti kita tahu, Padang Barat ini adalah sentralnya Kota Padang sebenarnya. Disinilah hebohnya Padang diciptakan, dimulai waktu dulu itu. Karena saya tahu kali Padang Barat ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kecamatan 10 kecamatan lain di Kota Padang. Memantik obrolan kita dengan Pak Camat, yang saya tahu Padang Barat ini termasuk ikon di Kota Padang, Pak Camat. Banyak terjadi, berpotensi banyak, baik positif maupun negatif gitu. Ini perlu seorang pemimpin yang mempunyai pikiran out of the box. Apakah Pak Camat sepakat dengan itu? Silakan Pak Camat. Kalau pemikiran out of the box ya itu relatif mungkin Bang. Tapi kalau perlu tindakan khusus mungkin, karena bagaimanapun juga seperti yang Mas sampaikan tadi, Padang Barat ini pusatnya perekonomian Kota Padang. Ya, banyak hal positif, banyak hal negatif. Dan karena bisa dikatakan Padang Barat ini wajahnya Kota Padang, ya gampang disorot lah intinya. Padang Barat itu estalasenya Kota Padang. Betul, etalase Kota Padang. Karena di Padang Barat inilah ada pusat perkulakan, Betul. ada pusat pendidikan, Betul. sampai ke pusat ekonomi lainnya itu kan. Dan juga pusat pemerintahan di Padang Barat juga kan untuk provinsi. Untuk provinsi ya. Nah, ini yang membuat Padang Barat itu seksi. Saya kira Pak Camat butuh banyak penggalian sebelum menjadi dipercaya atau menjabat, ditugaskan sebagai camat di Padang Barat ini. Apalagi pasti beban pendapatan atau apa-apa pasti lebih diperhatikan ke camat Padang Barat gitu. Apa yang menjadi pemikiran Pak Camat sebelum mengambil amanah jabatan ini? Kalau Kecamatan Padang Barat ini ya memang dia berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain di Kota Padang. Ya, seperti tadi ada potensi positifnya, ada potensi negatif. Tapi kalau secara global di sini camat sebenarnya juga tidak terlalu menjadi aktor sentral sebenarnya. Meskipun kewenangan yang diberikan oleh wali kota juga banyak dilimpahkan ke camat. Namun ada plusnya bagi kami camat di tingkat kota ini. Hal yang menjadi isu di Kecamatan Padang Barat sudah pasti menjadi isu kota. Jadi kalau pekerjaannya diperingan karena... Nah, ketika isu itu menjadi isu kota lalu tidak dibereskan oleh camat, apa enggak camat disalahkan oleh wali kota? Yang jelas tugas camat tetap di level terendah, kita handle dulu. Cuma kelebihannya di Kecamatan Padang Barat ini, ketika dia menjadi sorotan, banyak instansi yang langsung terjun. Nah, situ kelebihannya. Kalau kita bertugas di Kecamatan Pinggiran, ya lebih banyak menghandle sendiri dulu. Karena memang masalahnya tidak sebanyak yang di sini. Banyak tuh masalah di Padang Barat ini, Pak Camat. Betul. Apa aja itu? Ya samalah seperti kota-kota besar lainnya. Kalau kita di kecamatan pusat ekonomi ini, yang jelas kita punya masalah PKL, ketentraman dan ketertiban.
kemudian pelayanan publik, Ya. fasilitas umum, Ya. semua menjadi Itu di handle camat atau gimana itu? ada yang menjadi kewenangan camat, ada yang memang menjadi kewenangannya kota dan provinsi, karena dia berada di pusat. Dulu kita kan pusat kota kita di Kecamatan Padang Barat. Jadi aset yang ada di Padang Barat ini punyanya berbagai macam instansi. Ya. Aset pemerintahan kita punya aset provinsi, kita punya aset kota, kita punya aset daerah, bahkan ada aset nasional. Jalan nasional kita di Padang Barat ini juga Ya. banyak. Ada aset polisi, Polri, Iya. ada aset TNI. Jadi secara umum banyak juga yang sudah menghandle sendiri. Nah, tapi untuk kendala kemasyarakatan tetap camat dulu yang handle. Untuk kemasyarakatan, pelayanan publik tetap semua harus camat Berarti dulu. seorang camat, terutama di Padang Barat yang menjadi etalase publik itu, ketika terjadi permasalahan di camat, berarti wali kota online langsung ke camatnya itu ya? Gimana tuh Pak Camat? Kok enggak itu aja nggak beres? Mungkin itu Secara garis besar sebenarnya semua kecamatan sama. sama ya? Sama. Pak Wali Kota memperhatikan semua kecamatan yang ada di Kota Padang. Cuma karena kebetulan Padang Barat ini etalasenya tadi Kota Padang. Ya. Ketika terjadi permasalahan, ya cepat informasi ini sampai ke pimpinan. Jadi ketika ada orang mengatakan, wah kalau di Kecamatan Padang Barat semua permasalahan cepat diselesaikan. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Semua kecamatan di Kota Padang hampir sama. Semua diselesaikan. Cuma karena kebetulan di Kecamatan Padang Barat ini di pusat kota, banyak instansi lain yang berada di Kecamatan Padang Barat, seakan-akan lebih cepat dihandle. Sebenarnya hampir sama saja. Ya, berada di sebuah kawasan kecamatan yang beragam tipe masyarakatnya, karena beragam, karena umumnya pendatang ya, tidak ada yang asli gitu kan. Berarti kan punya trik khusus sebagai seorang pimpinan di kecamatan dalam mengkolaborasi dan mensinergiskan program camat dengan kemauan masyarakat itu. Apa sih yang bisa dilakukan? Apakah kuncinya musrenbang kecamatan aja, atau ada pola-pola lain yang dilakukan oleh Pak Camat? Kalau paling dasar yang harus kita lakukan adalah jangan diskriminatif. Karena Kecamatan Padang Barat ini tadi disampaikan, kita tidak hanya multi etnis, multi level ekonomi, semuanya multi di sini. Multi profesi. Multi profesi, semua ada di Kecamatan Padang Barat. Jadi satu hal yang paling penting yang harus kami lakukan adalah tidak diskriminasi. Nah, ini kan Sisanya- punya kiat khusus. Ya, Tidak betul. diskriminasi. Untuk tidak diskriminatif ini ya memang kita harus memastikan kepada jajaran, mulai dari jajaran kecamatan sampai ke kelurahan itu memperlakukan masyarakat itu sama. Nah, ini menjadi isu sebenarnya yang paling besar di tingkat pelayanan publik. Ketika menganggap kita melayani seseorang itu berbeda dengan orang lainnya. Nah, itu kalau di trik yang pengen sebelumnya mungkin saya sampaikan, saya kebetulan di Kecamatan Padang Barat ini baru bertugas 1 bulan. 1 bulan. Ya, jadi kalau berbicara trik yang ingin saya lakukan di Padang Barat ini, yang pertama saya lakukan itu dulu. Saya memastikan dalam melayani masyarakat itu tidak diskriminatif. Sekali lagi, karena multinya Kecamatan Padang Barat, mulai dari profesinya, etnisnya, pekerjaannya, ekonominya, level ekonominya, ketika ada perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh Pimpinan aparatur, kita, ya. nah, itu sudah sah Bumerang, langsung ya? menjadi bumerang bagi Ya. kami sendiri. Nah, 1 bulan diamanahkan menjadi camat di Padang Barat. Tapi saya yakin Pak sebelum menerima amanah itu udah paham dengan tipologi masyarakat di Padang Barat ini Pak Juni kan. Saya yakin itu karena sebelum ini kan sudah banyak penugasan dan banyak bersentuhan dengan orang-orang di berbagai macam kecamatan gitu. Nah, saya tidak melihat di Padang Barat ini punya segala-galanya. Bagaimana cara mengeksplor potensi yang dimiliki Padang Barat. Padang Barat punya gor, Padang Barat punya pantai, Padang Barat punya pasar, Padang Barat punya
orang-orang hebat di yang bertugas di kantor-kantor yang berada di kantor Kecamatan Padang Barat. Ini kan diskriminasi, tidak diskriminasi, lalu keberagaman, lalu potensi yang dimiliki Padang Barat. Tentu beban PAD itu jelas ada di Padang Barat. Target camat itu tentu harus ditargetkan, bukan? Ya, kalau untuk pendapatan daerah, kebetulan saat ini tidak lagi di kecamatan, karena di level termasuk PBB pun sudah dihandle oleh Bapenda yang menempatkan UPT-nya di kecamatan. Kita mungkin lebih fokus ke urusan kemasyarakatan, pembinaan. Nah, kembali ke bicara ke potensi tadi, ya kalau kita, ya betul, kita punya semuanya. Yang Padang Barat nggak punya cuma perbukitan, Pak. ya, mungkin. Laut kita punya, pulau kita punya. Pulau yang pas di depan Pantai Padang itu, Ya. Pulau Pandan itu masih termasuk wilayah Kecamatan Padang Barat. Itu didiami orang tuh. Saat ini ada yang menjaga. Nah, jadi kita punya semuanya. Jadi kita punya tidak hanya tadi potensi perdagangan yang paling banyak dikunjungi di Kota Padang justru kawasan wisatanya yang di Padang Barat, Pantai Padang. Ya. Nah, jumlah kunjungan ke Pantai Padang itu kan jutaan. Jadi secara umum orang yang datang ke Padang pasti ke Pantai Padang. Nah, yang sering viral juga di Padang Barat kan? Betul. Nah, jadi Palak memalak itu juga banyak di Padang Barat kan? betul. Nah, Itu di sasaran tembaknya tentu Pak Camat juga nantinya. betul. Nah, itulah kita fungsinya menjalin kerjasama yang baik dengan Forkopimda. Alhamdulillah Forkopimda kita cukup support karena kinerjanya tidak kinerja camat saja, tapi juga menjadi kinerja Kapolsek dan Ramil. Berarti Forkopimdanya 3 ya? Betul. Camat, Kapolsek, dan Ramil. Betul. Ketika tiga-tiganya jalan, insya Allah, alhamdulillah setiap terjadi pelaporan terakhir kalau nggak salah ada pemalakan Ya. Ronda. Ronda. Nah, Ronda. itu kan langsung ditangkap, langsung ditindaklanjuti. Situ kelebihannya. Berarti di cara mengantisipasinya gimana itu? Apakah ada CCTV atau menunggu laporan aja Pak Camat dan Forkopimda? Kalau kondisi saat viral dulu. Kalau kondisi saat ini tentu sama seperti yang disampaikan oleh aparat kepolisian, untuk pengawasan 24 jam tentu kita kekurangan aparat. CCTV pun yang ada di kawasan pantai hanya tersedia di beberapa titik, dan itu tidak ada petugas yang langsung mengawasi selama 24 jam. Mereka lebih fungsinya untuk ketika kejadian kita bisa cek. Nah, mungkin kedepannya kita beberapa kelurahan sudah mulai esis kamling juga, Pak. Beberapa kelurahan sudah menempatkan CCTV di beberapa titik yang memang rawan. Itu menjadi esis kamling di tempat kelurahan masing-masing. Ya fungsinya kita belum bisa memaksimalkan dengan menempatkan petugas 24 jam, tapi ketika ada kejadian bisa langsung menjadi barang bukti. Nah, di khusus kejadian yang terakhir itu memang laporan masyarakat. Nah, kelebihannya menjadi etalase kota juga ada kejadian ini cepat pelaporannya. Permasalahannya ketika kita berada di bukan di pusat kota, masyarakat kadang cenderung malas melapor. Nah, tingkat kesadaran masyarakat kita untuk melapor di Kecamatan Padang Barat juga udah tinggi. Jadi semua kejadian cepat dilaporkan, dan alhamdulillah pihak kepolisian juga mau segera menindaklanjuti. Nah, kalau misalnya dari pihak kepolisian tidak segera menindaklanjuti, permasalahannya akan berlarut-larut. Nah, alhamdulillah untuk kejadian-kejadian di Padang Barat cepat juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ya, juga kita bisa melihat berapa bulan belakangan atau tahun belakangan Padang Barat itu tidak banjir. Ya. Tidak jadi langganan banjir. Padang Barat itu tidak sering terjadi kebakaran rumah warga. Ini betul kata Pak Camat, adanya masyarakat yang menjaga sendiri lingkungannya dan tingkat melapor setiap kejadian itu tinggi kan gitu, sehingga bisa diantisipasi. Kerawanan apa lagi sih yang paling menonjol dalam pemetaan sebulan ini oleh Pak Camat di Padang Barat? Kalau yang jelas Trantibum. Contoh, meskipun sebenarnya Trantibum di Kecamatan Padang Barat sudah mulai jauh lebih membaik, yang namanya
pusat perekonomian tetap menjadi sumber daya tarik bagi Ya. pelaku usaha. Ya, pelaku usaha tentu yang namanya pelaku usaha tidak semua yang mengikuti aturan. Nah, sebagai pusat perekonomian yang daerah kemudian daerah tujuan wisata, tentu semua pengen berusaha di Padang Barat, pengen mendapatkan manfaat dari jumlah kunjungan yang ada. Nah, itu banyak usaha-usaha yang kemudian itu tadi, usaha baik usaha kecil seperti PKL maupun usaha besar, semua berpotensi melakukan pelanggaran. Mungkin kita beberapa waktu yang lalu sering melihat ada beberapa kafe yang ditutup. Tidak hanya PKL, mungkin kita selama ini berpikir PKL saja yang di Kecamatan Padang Barat yang bermasalah. Tidak, bermasalah itu tidak hanya PKL, sampai ke ada kafe yang bermasalah, ada pelaku usaha lain restoran yang bermasalah. Terakhir kemarin malah disegel karena tidak bayar pajak. Batas Padang Barat ini mana aja nih Pak? Sebelah utara Kalau itu di mana itu? Utara itu Muaro. Selatan itu. Oh ya, mohon maaf. Utara ke sana. Utara ke Hotel Pangeran Beach. Itu selokan di samping Selatan. Pangeran Beach. Selatan ke Muaro Padang. Ke Pondok masih Padang Barat. Masih. Pondok batasnya dengan Polsek Padang Selatan itu masuk Padang Barat. Depannya sudah Padang Selatan. Ya, jadi kantor Polsek itu sebenarnya masuk wilayah Padang Barat. Di depannya itu sudah Padang Selatan. Kemudian kalau di jalan utama sini arah timur Jati, ya? Perbatasannya depan kantor gubernur, rumah dinas gubernur itu sudah Padang Timur. Jalan Sudirman yang ke arah barat itu sudah kantor gubernur Padang Barat. Kantor gubernur Padang Barat. Ya. Kalau sana laut lagi ya. Betul. Barat, laut. Oh, sedikit mengenyampingkan Tusi sebagai camat Pak Juni. Saya juga bertanya-tanya gitu kan, mengapa jebolan sekolah asal Pak Juni ini STPDN ya, kok menjadi langganan terus menjadi pejabat baik di Kota Padang maupun di pemerintah Provinsi Sumbar. Itu memang ditempa untuk meraih kursi jabatan atau gimana itu? Atau didoktrin, Anda tamat STPDN, Anda harus dipejabat di daerah penempatan, apa betul itu? Tidak seperti itu, tapi yang jelas satu-satunya sekolah yang mengkaderkan kader pemerintahan adalah kita. Ketika kampus lain pilihan menjadi PNS itu adalah sebuah pilihan. Ya. Kalau kita bukan pilihan. Ketika kita bergabung dengan STPDN, IPDN maupun APDN, kita wajib mengabdi kepada masyarakat. Nah, otomatis satu-satunya sekolah yang mempersiapkan kader pemerintahan hanya kita. Sementara untuk kampus lain, untuk menjadi kader pemerintahan, mau PNS namanya, mau jadi orang politik, itu kan karena pilihan. Dan mohon maaf, itu biasanya pilihan terakhir. Ketika mereka tidak bisa memilih karir yang lain, akhirnya ujung-ujungnya mau bergabung dengan PNS. Nah, di kita, semenjak kita bergabung kuliah di IPDN, menginjakan kaki di sana, kita sudah harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, di situ perbedaannya. Tentu kita disiapkan lebih matang. Kita berharapnya seperti itu. Kita disiapkan lebih matang dibandingkan ASN yang lain, karena memang diperuntukkan untuk bekerja. Nah, ini bisa dibuktikan di lapangan. Pertama, ketika memulai bertugas, kita sudah disiapkan dengan ilmu untuk memulai bertugas. Nah, rekan-rekan kita yang bukan dari sekolah Kepampongan ini, mereka harus menjalani orientasi dulu. Kalau STPDN tidak? Tidak. Kita sudah tahu. Ketika kita ditugaskan di suatu posisi, kita tahu. Kita dari sini kemana, kita apa yang harus kita lakukan, kita sudah tahu rata-rata. Karena di kampus pun kita sudah diajarkan itu. Sementara di kampus lain, misalnya kampus yang belajar ilmu fisip saja yang katanya. Jadi jabatan pejabat yang dapat oleh tamatan STPDN ini itu tidak melewati job fit. Oh, lewat tentu. Oh, harus tentu. juga ya. Tetap. Enggak. Cuma kan ada jabatan yang memang dilakukan job fit, ada yang tidak. Ya. Nah, ada juga yang melalui lelang jabatan atau asesmen. Nah, itu sesuai dengan prosedur yang Berarti ada. kalau jebolan STPDN tidak juga dapat jabatan itu gimana itu Pak Juni? Ya, apa permasalahannya tuh? Kalau itu seperti saudara saya misalnya nih. Kalau itu ada beberapa
Penyebab. Sakit hatian pimpinan atau gimana? Kalau kesakit hatian pimpinan itu perlu dibuktikan. Oh, gitu. Karena itu susah membuktikannya. Yang jelas Kan, tapi kata orang kan jiwa Korsa STPDN itu tinggi. Masa nggak bisa narik anggotanya yang nggak dapat juga jabatan gitu? betul. Jadi gini, yang pertama kami dari alumni Sekolah Kepemudaan tentu harus profesional. Kita harus menunjukkan keprofesionalan kita. Yang jelas kalau masalah yang katanya Korsa itu, ya pasti Pak. Kita dididik untuk itu. Kita didik tidak hanya kekorsaan kita itu tidak hanya ke korps alma mater kita, ke korps pegawai negeri juga kita korsa. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alumni IPDN, STPDN, APDN ini cuma ngurusin teman-temannya saja, alma maternya itu salah. Kita dididik bukan untuk alma mater, kita dididik untuk berpahaman nasionalisme, tidak untuk alma mater. Kalaupun memang diantara kita ada yang bahasanya saling tarik menarik tadi, ya tentu ketika ada pilihan kita, rekan-rekan kita bagus, kenapa tidak? Dan selama ini kita bisa buktikan, misalnya contoh, dia narik saudaranya satu alma mater. Ketika melakukan proses job fit atau proses tes apapun namanya, rata-rata lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Bisa dibuktikan, silahkan cek. Kalau ada dikeluarkan nilai, itu kita bisa cek. Rata-rata, ya sekali lagi bukan karena nama STPDN APDN-nya, karena memang disekolahkan untuk itu. Di situ perbedaannya Pak. Jadi pemahaman ini yang mungkin perlu kita jelaskan ke orang lain bahwa kita ini bukan didoktrin untuk jadi pejabat, tidak. Kita didoktrin untuk menjadi pelayan masyarakat. Nah, kebetulan disekolahkan untuk itu, kemudian posisinya, pendidikannya dididik untuk jadi ASN, kenyataannya pada saat di lapangan kita mungkin lebih siap dan lebih gampang untuk memerintahkan alumni PDN ini untuk melakukan tugas-tugas penting di pemerintahan. Nah, sebagian kita tidak menyebut alma mater lainnya, tapi sebagian rekan-rekan kita yang ASN kan kadang menilai suatu pekerjaan itu dengan besaran, dengan apalah itu, meskipun itu terjadi sebenarnya ke siapa saja. Nah bedanya, kita dididik untuk itu, kita disiapkan untuk itu. Itu beruntung sekali Padang Barat punya camat berapa kali orang jebolan STPDN juga ya. Ya, sebelumnya. Pengetahuan saya dulu sebelumnya Eri Sanjaya ya. Iya, betul. Ini bagi seorang jebolan STPDN, IPDN atau APDN ya, Korsa yes, tapi semua Korsa itu akan dibungkus oleh profesional dan doktrinnya adalah bukan untuk mengejar jabatan, tapi doktrinnya adalah untuk melayani masyarakat. Sehingga itu berbagai potensi kerawanan atau potensi positif di Padang Barat mungkin tidak bisa sembarangan camat yang akan memanagenya. Kalau STPDN sejak masuk perguruan tinggi, menginjakkan kaki di kampusnya, dia pikirnya sudah menyatakan wajib melayani publik. Kalau pegawai-pegawai lain yang bukan berasal dari situ, bisa jadi ASN adalah pilihan kedua atau pilihan ketiga. Ini yang harus kita pahami. Jadi kecemburuan terkait Korsanya STPDN itu hentikanlah dulu. Kita kembalikan sajalah dulu kepada bagaimana seorang ASN itu tupoksi utamanya itu adalah melayani masyarakat. Itulah Pak Juni. Betul. Kembali ke Padang Barat tadi, apakah dengan kemampuan yang Pak Juni miliki ini, apakah bisa Padang Barat ini tetap atau lebih dari sebagai etalase Padang, bahkan jadi etalasenya Sumatera Barat? Kalau harapan saya tentu, pastilah ketika kita ditugaskan, apalagi di Kecamatan Padang Barat, ya kita harapannya Kecamatan Padang Barat tentu harus lebih baik daripada keinginan gotong royong masyarakat Padang Barat ini kecil ya? Betul, itu terjadi di daerah berkomplekan, pemukiman yang heterogen. Nah, itu rata-rata seperti itu. Sebenarnya tidak terjadi di Padang Barat saja, di kecamatan pinggiran yang sudah banyak heterogen pun terjadi hal seperti ini. Tapi kita tetap dorong. Nah, kita kan juga masih
Pemko Padang masih tetap melaksanakan bulan Manunggal gotong royong, masih tetap kita laksanakan. Memang upaya gotong royong ini di tingkat masyarakat kota itu rendah, tapi masih ada loh Pak. Masyarakat ketika diajak melakukan sesuatu yang nilai-nilai berupa nilai-nilai bagus seperti gotong royong ini, masih banyak masyarakat yang peduli. Saya dulunya berpikir ketika saya bertugas di Padang Barat tidak akan ada lagi orang gotong royong. Ternyata waktu Manunggal kemarin Semuanya gotong royong tapi dibayar ya. Bukan Pak, yang Boleh dibayar ada iuran bayar kan orang misalnya kan. itu bisa juga. Salah satu. Iya. Tapi saya cukup berremaja sampai pemuda besar saya di Padang Barat ini. Betul. Kalau soal jaga lingkungan, jaga daerahnya, Padang Barat ini ngeri-ngeri sedap ini Pak Juni. Anda ngebut, pukul saja. Anda Berarti kan ini, ada kecintaan kan? Iya. Pasti Jadi, ada kecintaan ke saya daerahnya. ingin juga ada juga slogan-slogan, yuk rame-rame jaga Jakarta Timur kita, ya, jaga. Itu kan tak pernah muncul. Karena Pak Juni sendiri mungkin akan mengelaborasinya dalam bentuk lain mungkin. Saya yakin. Itu ide yang bagus. Ya, Ide yang kayak bagus. di Betawi itu kan dia pasang spanduknya karena takut dengan ancaman-ancaman kejahatan-kejahatan remajanya, dia pasang itu. Yuk rame-rame jaga Padang Barat kita atau Purus Padang Barat kita. Tapi yang jelas Menimbulkan kecintaan. untuk lingkungan, untuk menjaga lingkungan, ada beberapa daerah itu waktu saya remaja dan pemuda dulu itu cukup angker juga. Karena kalau kita ngebut saja sama motor berisik aja itu udah gawat itu. Bahkan pergi pacaran juga harus ingat-ingat jam itu. Kalau nak kacau kita. Nah, budaya ini kan sebenarnya ada positif ada negatifnya gitu kan. Sebagai sejauh mana ini. Dan Pak Camat sendiri melihat nilai-nilai itu masih ada nggak di Padang Barat walaupun baru sebulan jadi camat. Sebenarnya nilai-nilai itu masih ada. Cuma memang terkikis dengan ya generasi muda kita saat ini kan generasinya sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita interaksi sosialnya masih tinggi. Sekarang interaksi sosialnya di sini. Ya. Ketemunya di WA. Namun kedepannya saya lihat juga ada pola masyarakat sebenarnya sudah jenuh dengan pola di media sosial ini. Bertatap muka dan hal yang paling gampang saja. Ketika COVID kita tidak bisa bertatap muka. Ternyata ketika dinyatakan COVID sudah melandai, orang rata-rata bertatap muka. Berarti mencerminkan bahwa kita itu adalah manusia, itu adalah orang-orang sosial ya, yang harus berinteraksi satu sama lain tetap. Nah, dengan sifat dasar manusia inilah yang kita coba dorong lagi. Tadi seperti yang Abang usulkan, kita buat slogan-slogan seperti itu. Sebenarnya itu salah satu bentuk kampanye kepada masyarakat. Wah, menimbulkan kecintaan kepada daerahnya. Bisa jadi kan. Kami segan, Anda segan kami hormat gitu kan. Anda sopan kami segan. Kami segan kan bisa juga itu kan. Betul. Itu mungkin karena potensi untuk itu Padang Barat punya. Ada satu daerah Pondok yang juga punya Padang Barat. Pondok itu kalau saya menilai itu adalah masih pusaran ekonominya Sumatera Barat. Betul. Karena di sana duduk bermacam etnis tapi bicara uang masuk uang keluar. Untuk mengelaborasi itu nggak perlu Pak Camat menganggarkan dana juga untuk masang-masang pamflet itu. Yang penting animonya timbul dari bawah. Ngomong-ngomong Pak Camat, kantor kontrak sampai kapan nih? Kalau untuk kantor insya Allah paling lambat akhir tahun ini kita sudah pindah. Ini clear ya bangunannya. Nanti ada pula laporan nanti ke kejaksaan. Ada pula lah. Kalau itu mungkin kita serahkan karena memang kondisinya PU ya mungkin, kantor ini belum diserahkan ke kita. Tapi kami kemarin dapat info dari pimpinan akan segera diserahkan ke PU oleh rekanan. Ya. Kita diharapkan kita di akhir tahun ini sudah Itu pindah. kantor termegah sepadang. Kalau jadinya bagus itu memang kondisinya disebut termegah ya karena dia paling terakhir mungkin ya. Ya mega lah dia dibanding kantor camat Padang Timur ngiri-ngiri sedap kita.
Karena memang belum dibangun. Iya. Kalau membandingkannya mungkin dengan Bungus yang baru Oh dibangun. enggak, tetap Padang Barat mega karena berada di jalan utama. Pasti. Nah, pasti itu karena Jalan nasional malah. mungkin nanti akan direpotin camat ini orang studi banding ke sana, orang lihat bagaimana pelayanan kantor. Itu harus disiapkan dari kini itu Betul. camat. Nah, ini yang Bagaimana mungkin pelayanan satu pintu di kecamatan untuk yang dikelola kecamatan. Camat ini apa saja tugasnya Pak Camat? kalau tugas banyak Pak, tapi salah satunya kalau memang kita bahas pelayanan ya jelas kondisi saat ini memang banyak pelayanan yang sudah ditarik ke Oke, satu pintu. satu pintu. Contohnya perizinan itu sudah semuanya ke satu pintu. Cuma untuk surat keterangan, surat untuk membantu masyarakat dalam membuat KTP itu masih surat keterangan pengantar itu masih di kita. Jadi Artinya dengan kewenangan yang banyak ditarik ke satu pintu perizinan itu, ada masyarakat yang kesasar ke kantor camat, tetap kita bantu. tetap ya. Tetap. Itu Contoh, Pak Camat garansi itu ya. sekarang seperti ini Walaupun contoh. ini tidak jadi bagian kerjanya camat Betul. lagi. Karena gini, kita selalu menyiapkan petugas khusus untuk melayani. Contoh, semua jenis pelayanan admin itu sekarang online. Ya. Masyarakat bisa akses langsung melalui gadgetnya masing-masing. Namun, kenyataannya kan tidak semua masyarakat siap dengan ini. Nah, kita bekerja sama dengan catatan sipil, kita sudah menyiapkan petugas khusus untuk melayani ini. Contoh, masyarakat yang tidak bisa menggunakan gadget, kita ada akun khusus di kecamatan yang membantu mengonlinekan untuk pelayanan admin. Berarti ada pojok Tetap. help desk-nya ya. Jadi selalu masyarakat, malah kalau kondisi saat ini kita berpikirnya Kecamatan Padang Barat ini masyarakatnya sudah melek IT semua. Ternyata tidak juga. Bahkan yang sehari-hari pakai handphone Android pun ternyata mengonlinekan KTP-nya saja tidak bisa. Ya, tapi kan mungkin di tempat lain banyak warga dia kan, ngomel dia kan, atau mete-mete dia kan ketika dia berurusan lalu dijawab oleh front office kantornya, oh ini tidak urusan kami lagi. Nggak ada solusi kalau bagaimana di sana atau pelayanan itu masih ada nggak budaya kayak gitu bagi perilaku staf Pak Camat di kecamatan? Alhamdulillah selama sebulan saya di sini belum ada laporan, dan memang penekanan saya ketika saya mulai bertugas di Kecamatan Padang Barat, saya menekankan di posisi itunya. Sekali lagi, Padang Barat ini etalasenya Kota Padang. Ketika pelayanan publik di Kecamatan Padang Barat sudah bagus, secara garis besar orang sudah menganggap pelayanan publik di Kota Padang bagus. Makanya saya menekankan betul ini mulai dari jajaran di kecamatan sampai ke kelurahan. Nah, proses untuk merubah mindset pegawai itu berproses. Nah, tapi paling tidak saat ini mereka tidak boleh lagi mengatakan tidak bisa. Ngurus KTP lewat kantor camat itu berapa lama? Normalnya online itu 3 hari Pak. 3 hari. Setelah di online kan 3 hari Capil langsung mengantarkan ke kecamatan. Oh, nggak perlu masyarakat ke Capil, Nggak perlu. kecamatan aja udah cukup. oke ya. Nanti bisa dijemput lagi di kecamatan. Nah, kebetulan saat ini kita mulai menggunakan hotline, layanan hotline di kecamatan. Insya Allah mulai minggu depan sudah kita on kan. Nah, itu fungsinya 2. Selain untuk melaporkan semua jenis pelayanan yang ada di kecamatan kalau ada kendala, namun itu juga fungsinya nomor itu untuk menghubungi masyarakat yang pelayanan publiknya sudah selesai. Nah, kita jadi yang warga yang meminta pelayanan di kecamatan itu selalu kita minta nomor teleponnya. Sebenarnya kita juga ada program mengantarkan langsung, cuma untuk di Kecamatan Padang Barat memang sebagian warga kita kan di jam kerja itu tidak berada di rumah. Jadi kendala untuk mengantar juga agak susah. Makanya kita lebih fokus menghubungi yang bersangkutan untuk mengambil berkas pelayanan publiknya di kecamatan. Terlepaslah camatnya alumni sekolah Pamong, tapi yang jelas pelayanan di kecamatan itu walaupun sudah tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan, Pak Camat ini memastikan akan membantu warganya. Bahkan untuk ngurus KTP online saja, Pak Camat ini boleh bilang 3 hari dan bisa datang ke kantor camat untuk melihatnya. Apalagi Padang Barat.
kalau camatnya sudah begini, tentu masyarakatnya akan berkolaborasi dengan camat, dan camat tentu akan bisa melapor ke wali kota bahwa etalase Kota Padang itu bisa dan dipastikan ada di Kecamatan Padang Barat. Sedikit Pak Juni, sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang menarik tadi, mulai dari pelayanan tidak diskriminasi sampai kepada potensi timbum yang cukup dominan di Padang Barat, dan semoga ini tidak menjadi hal yang menjadi kerja rutinitas tadinya, bisa dihentikan dengan semangat warga untuk menjaga daerah Padang Barat sendiri. Testimoni Pak Juni untuk ngobrol pintar bareng Toat sore jelang senja ini terkait tugas sebagai camat kepada masyarakat di Padang Barat atau di Kota Padang umumnya. Kalau saya pribadi sebagai camat, ya kami berharap sama seperti yang Bang Toat tadi sampaikan. Nah, pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan dari semua pihak, baik instansi samping dan masyarakat sendiri. Sama ketika kita berbicara pelayanan publik, kita juga butuh masukan dari semua pihak. Apa kira-kira yang memang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita benahi. Insya Allah kita pemerintah kota dan khususnya Kecamatan Padang Barat, kita siap untuk dikritik, kita siap juga untuk memperbaiki pelayanan kita. Terima kasih Pak Camat Padang Barat. Ini bagian sesi yang udah keberapa dari Ngobrol Pintar bareng Toat. Berbangga sekali bisa berdialog dengan Pak Camat, terutama dalam hal mewujudkan Padang Barat sebagai etalasenya Kota Padang, bahkan Sumatera Barat ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap aja Pak ya. Memang STPDN gue yang ngeri.